Manchester United dalam kekacauan tidak akan mudah bagi Erik ten Hag. Manchester United telah mengumumkan Erik ten Hag mungkin dalam penunjukan manajer yang paling mengejutkan musim ini. Namun pria berusia 52 tahun itu datang ke Manchester United dengan keadaan kacau. Baru saja kemarin MU tampil buruk saat melawan Liverpool 4-0. Pakar Sky Sport dan mantan kapten Gary Neville menyatakan setelah kekalahan 4-0 hari Selasa dari Liverpool bahwa ini adalah yang terburuk. Itu akan menjadi permintaan yang sulit bagi Ten Hag untuk membalikan keadaan. Setidaknya ada beberapa masalah yang bisa dia atasi segera. Filsafat, arah, dan identitas adalah kata kunci dalam sepak bola modern yang pada dasarnya tidak terlalu berarti. Semua orang ingin memainkan sepak bola yang bagus. Pada dasarnya bermuara pada penguasaan bola, menghibur para fans, dan memenangkan pertandingan. Filosofi Manchester United dalam beberapa tahun terakhir telah sepenuhnya disalahartikan. Patrice Evra tidak menyukai gagasan setan merah merangkul gegenpressing, tetapi apa sebenarnya yang diganti? Jenis sepak bola apa yang dimainkan United? Bahkan di bawah Sir Alex Ferguson, mereka tidak memiliki gaya bermain yang bisa dikenali dan seringkali mereka tidak terlalu menghibur. Tapi mereka butuh arahan. Ten Hag perlu meletakkan prinsip-prinsipnya berdasarkan intensitas yang dia tuntut dan kemajuan yang dia harapkan. Dia perlu mengidentifikasi jenis pesepak bola yang dia inginkan. Apakah mereka akan menjadi sisi kepemilikan, sisi yang menekan, mainkan terutama di counter. Saat ini, United tidak tahu siapa mereka. Dean Henderson memenangkan kaos nomor 1 di bawah Ole Gunnar Solskjaer. David De Gea memenangkannya kembali ketika Henderson cedera. Kini, United memiliki dua kiper yang keduanya harus menjadi starter. De Gea yang kontribusinya buruk musim ini, meskipun menampilkan tembakan yang bagus untuk menyelamatkan rekan satu timnya. Henderson bagaimanapun cukup baik untuk memulai untuk tim papan atas. Ten Hag perlu memakukan pilihan penjaga gawang yang lebih tepat. Harry Maguire bertentangan dengan para fans. Maguire sangat buruk musim ini. Namun dia telah menjadi bagian integral dari timnas Inggris yang hampir tidak kebobolan gol di kompetisi yang besar. Dia mendapatkan kapten Manchester United pada saat mereka terlihat bagus. Tapi musim panasnya mengatakan banyak hal. United telah terlalu banyak mengekspos Maguire, dan apakah Ten Hag percaya pada Maguire? United belum cukup kompak dalam bertahan. Pembela yang baik tentu membantu ketika mencegah gol. Tetapi hal utama yang pertama, Ten Hag perlu menyortir pemain. Eksperimen Manchester United dengan bentuk pertahanan 5-4-1 di Anfield minggu ini hanyalah yang terbaru dari serangkaian upaya aneh yang dilakukan Ralf Rangnick untuk menemukan kejeniusan. Kami telah melihat Bruno Fernandes di depan, Paul Pogba bermitra dengannya. 4-3-3, kembalinya 4-2-3-1 Ole, 4-2-2-2 yang dipatenkan Ralf dan Solskjaer, bahkan bermain dengan berlian di 1 poin. Ten Hag perlu membangun keakraban dalam pengaturannya. Karena United tidak memiliki konsistensi dalam perubahan bentuk yang konstan. Dia pendukung 4-3-3, tidak merugikan menggunakan 4-2-3-1, tapi United perlu menemukan sesuatu konsistensi satu formasi. Fred dan Scott McTominay mendapatkan anggukan di bawah Ole Gunnar Solskjaer di lini tengah. Nemanja Matic telah masuk seperti halnya Paul Pogba. Tak satu pun dari keempatnya meyakinkan penggemar dengan suara bulat dan 50% dari mereka pergi. Ketidakmampuan United untuk mengontrol permainan sangat mengejutkan bagi tim yang disebut 6 besar. Ten Hag perlu membahas betapa terbuka dan rusaknya tampilan tim barunya di tengah lapangan dan membawa semacam struktur di sana. Pemain baru adalah kepastian pada saat ini untuk lini tengah dan mereka membutuhkan beberapa profil penting di sana. Dulu anak muda yang cemerlang di sepak bola Inggris, sekarang bayangan dirinya duduk di bangku di belakang Anthony Elanga. Ten Hag memiliki reputasi untuk mengubah rata-rata pemain Liga Premier, seperti Sebastian Haller dan Dusan Tadic, menjadi bintang Liga Champions. Tentu, dia bisa menjadi lebih baik dari Marcus Rashford.
Dengan Luke Shaw yang mengalami mabuk spiritual dan Euro 2020, Rashford memiliki sedikit kombinasi untuk bergabung di sisi kiri untuk United. Kepercayaan dirinya berada di titik terendah dan sungguh menjadi salah satu bintang paling populer di tim ini. Dan menyalakan kembali semangatnya mungkin merupakan keharusan bagi seorang manajer baru. Bagaimanapun, dia pasti punya kemampuan untuk mengubah permainan. Jika Rashford bisa memulai musim depan dengan kuat dengan bantuan dari bos barunya, itu cara mudah untuk segera memenangkan hati para penggemar. Ini demi kepentingan Ten Hag, seperti halnya kepentingan Rashford atau tim. Tentu saja dalam hal kepemimpinan itu penting, Ten Hag perlu menetapkan kapten di lapangan adalah kebutuhan mutlak. Jurgen Klopp melakukannya dengan timnya dan sekarang memiliki 4 kapten internasional di timnya. Tidak termasuk orang-orang seperti Jordan Henderson, James Milner, dan Joel Matip yang semuanya juga memimpin dengan memberi contoh. Jika United tidak memiliki siapapun yang layak untuk memimpin, mereka perlu menemukan beberapa pemain untuk didatangkan. Ketika dia tiba, Bruno Fernandes dibandingkan dengan Eric Cantona dan menyegarkan tim yang lelah yang tampak kehilangan kualitas bintang. Sekarang, dia hampir tidak bisa menguasai bola. Bruno membubuhkan perubahan ini. Ten Hag perlu menemukan cara terbaik untuk menggunakan bakat eksplosif Bruno. Ketika Bruno bermain bagus, begitu juga United. Anthony Elanga telah menjadi titik terang dari musim yang gelap. Cameo Hannibal Mejbri malam itu mengingatkan para fans mengapa United memiliki sejarah panjang dan termasyur dalam memberi kesempatan kepada bintang akademi. Ada banyak hal yang membuat para pemain muda bersemangat di Old Trafford dan Arsenal telah membuktikan manfaat berinvestasi pada pemain yang lebih muda musim ini. Fans jauh lebih toleran terhadap kesalahan dari pemain muda. Mereka akan merasa jauh lebih positif tentang proyek yang masih dipelajari. Merangkul Elanga, Hannibal, dan lainnya sedikit lebih baik, tentu saja United memiliki sejarah hebat dalam membina pemain muda. Tetapi, mereka juga perlu melakukannya dari perspektif praktis. Harry Maguire harus menyangkal keretakan antara dirinya dan Cristiano Ronaldo. Keretakan ruang ganti atas Pogba yang berpotensi mendapatkan kontrak baru bocor beberapa minggu lalu, dengan Pogba yang tampaknya sering memberitahu rekan satu timnya bagaimana dia tidak bisa bertahan. Ada ketidakpuasan yang dilaporkan dari mereka yang tidak mendapatkan menit. Itu tidak terlihat seperti perkemahan yang menyenangkan. Ini tidak dapat diterima. Ten Hag perlu membangun kembali budaya sebanyak tim dan memastikan bahwa pasukannya semuanya menarik ke arah yang sama. Lewatlah sudah hari-hari beberapa pemain menerima perlakuan istimewa. Kebocoran ke media harus diakhiri. Ini adalah era baru. Siapapun yang tidak berkomitmen untuk United akan kami singkirkan. United punya banyak harapan bagaimanapun juga. Terima kasih sudah menyaksikan Starting 11 Moment. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. See you!